pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum memulai pelajaran Sekolah Sabat, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami atas kehadirat-Mu, atas berkat-Mu sampai pada hari ini. Tuhan, kami akan belajar pelajaran Sekolah Sabat. Hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami pahami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Rabu 12 April 2023 yang berjudul ke seluruh dunia. Baca lagi dalam kitab Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Sudah sejauh manakah penyampaian pekabaran Injil kekal tersebut? Dan mengapa jawabannya penting bagi kita, dan misi kita, dan panggilan kita sebagai gereja? Karena sudah mendesak pekabaran yang pertama dari pekabaran 3 malaikat ini. Injil kekal itu harus diberitakan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ini adalah misi yang begitu besar, begitu luas, begitu hebat, begitu komprehensif, sehingga memakan banyak waktu. Hal ini menuntut upaya terbaik dan membutuhkan komitmen total kita. Hal itu menentukan kita dari keasikan dengan kepentingan pribadi kita sendiri ke hasrat untuk pelayanan Kristus. Hal itu diilhami kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri dan membawa kita keluar dari batas-batas sempit pikiran kita sendiri menuju visi yang lebih besar. Bacalah kitab Matius 28 ayat 19 dan 20. Bagaimanakah ayat-ayat ini berhubungan dengan pekabaran malaikat pertama? Dalam Matius 28 ayat 9 dan 20, ayat 9. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam bukunya A Quest for More, Living for Something Bigger Than You, Paul David Tripp membahas kebutuhan psikologis setiap manusia untuk menjadi bagian dari suatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Manusia diciptakan untuk menjadi bagian dari suatu yang lebih besar dari kehidupan mereka sendiri. Dosa menyebabkan kita mengecilkan hidup kita menjadi ukuran hidup kita. Kasih karunia Kristus diberikan untuk menyelamatkan kita dari batas-batas klaustrofobia, fobia terhadap ruang yang terbatas. Dari kerajaan kecil, kita sendiri yang berfokus pada diri sendiri dan membebaskan kita untuk hidup demi tujuan kekal dan memuaskan kesenangan akan kerajaan Allah. Tidak ada yang lebih mengilhami, lebih memuaskan, lebih bermanfaat daripada menjadi bagian dari gerakan ilahi yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk menyelesaikan tugas yang jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada yang dapat dicapai oleh suatu manusia sendiri. Amanat yang diberikan Allah yang dijelaskan dalam Wahyu 14 adalah tugas terbesar yang pernah dilakukan kepada gerejanya. Ini adalah seruan yang sungguh-sungguh untuk memberikan hidup kita kepada tugas termegah surga untuk mengungkapkan kasih Allah yang tak terpahamkan
tepat sebelum kedatangan Yesus kembali. Apakah pengalaman Anda terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri? Bagaimanakah pengalaman itu membantu Anda memahami inti dari pelajaran hari ini? Juga, apa yang bisa lebih besar daripada digunakan oleh penciptaan alam semesta untuk membuat perbedaan abadi di alam semesta itu? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan apa yang hamba bacakan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan menjadi kekuatan iman percaya kami hanya kepadamu. Tuhan berkati kami sepanjang malam ini. Mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami, hendak menjalani kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin.